Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Aben Base. Pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, hingga pada saat pagi ini Tuhan, kami ada, sebagai kami ada, semua kami yakini oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan, boleh kami pahami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 89 ayat 16, demikian. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Yang kedua dari Yohanes 18 ayat 12, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang menjadi tema renungan kita yaitu terang kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, terang menurut Alkitab merupakan metafora yang mengandung berbagai makna, antara lain yaitu sebagai gambaran dari karakter Allah. Terang juga merupakan gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan terang juga gambaran dari kekudusan Allah. Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Dalam Mazmur 89 ayat 16 mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan yang datang bagi mereka yang mengenal dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari menyadari dan mengakui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita hidup dalam kesadaran akan cahaya wajah-Nya, kita akan memahami bahwa kehidupan kita tidak terpisah dari rencana dan kasih Tuhan. Namun sering kali dalam kehidupan kita diperhadapkan pada kegelapan dan kesulitan. Inilah mengapa kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12 begitu penting untuk diingat. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Terang Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan berita firman-Nya dengan kasih karunia dan pemahaman, supaya dapat memilih dengan bebas untuk menerima atau menolak berita firman itu. Terang Kristus bersinar di dalam dunia yang jahat dan berdosa, serta dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis, sehingga barang siapa yang percaya dan menerima terang Kristus dapat hidup benar dan sejati di dalam Kristus. Terang Tuhan yang terbit atas kita
sanggup membuat kegelapan dalam hidup kita sirna. Saudara-saudara, percayalah kepada terang Kristus. Karena selama terang itu ada pada kita, maka kita dijadikan anak-anak terang. Memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu kita harus hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup sebagai anak-anak terang merupakan tugas dan panggilan bagi setiap orang percaya. Karena Kristus telah menebus dan memindahkan kita dari maut ke dalam hidup dan kuasa kegelapan kepada kerajaan terang. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita juga menginginkan kita menjadi alatnya untuk menerangi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan, supaya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, orang-orang yang tidak percaya akan melihat terang Kristus di dalam kita, sehingga Sang Raja dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan selalu memampukan kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Galang Ningyang Benbase, apapun keadaan mereka, biarlah Tuhan kiranya melawat, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan persoalan yang dihadapi. Biarlah kehidupan jemaat-Mu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan segala pelayanan-pelayanan yang dilakukan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah kami boleh melakukan segala tugas pelayanan kami dengan penuh takut akan Tuhan. Segala dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya mengampuni kami. Seluruh kehidupan ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memimpin langkah-langkah kami dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.